asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Artinya kalau kita jadi manusia doang, kita bakalan rugi. Maksudnya apa? Kan banyak orang yang bilang manusiawi kan, gitu kan? Ketika misalnya dia tersinggung, manusiawi kan baper, manusiawi kan susah memaafkan, manusiawi kan ngedendam, manusiawi kan misalnya sakit hati, manusiawi kan kalau saya marah, ya manusiawi. Tapi tahukah kita, banyak dari sifat-sifat manusiawi itu sebetulnya ngerugiin kita. Makanya Allah bilang, innal insana lafi khusr. Pakai 2 kali penegasan tuh. 1 inna, kedua la. Innal insan, sungguh manusia itu lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Kalau dia cuman menonjolkan unsur manusianya. Manusiawi dong kayak gini, emang manusiawi. Tapi manusia itu banyak ruginya. Manusia itu halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a, ajula, dha'ifa. Banyak tuh kerugiannya manusia. Kalau datang langsung, lu mau gak sama gua? Langsung kayak gitu, gak ada PDKT dulu, gak ada apa. Kenapa bisa gitu? Udah putus asa, udah mungkin 15 kali ditolak, udahlah saya main cepat aja. Lo mau nggak? Nggak. Lo ditanyain satu kelas, ditanyain semua gitu ya. Ini ajula, terburu-buru. Dha'ifa, lemah. Tadi lemahnya itu maksudnya gampang baper. Apalagi manu'a, kikir, itu manusia. Dan sana halu'a, jazua itu suka berkeluh kesah. Nah ini semuanya sifat manusia. Kalau kita ngandalin unsur manusiawinya doang, kita hidup tuh susah. Selalu nge-defense, ngambil reasonnya tuh manusiawi gak sih kalau saya kayak gitu? Emang manusiawi, manusia banget itu. Cuman manusia lebih seringnya lafi khusr, jadi gak nyaman hidup kita kalau hanya menonjolkan unsur manusia. Atau unsur laki-lakinya, laki-laki banget kan kayak gitu, egois. Atau unsur perempuannya, perempuan banget kan saya perempuan, berarti bapernya, perasaannya peka gitu, sensitif. Nah artinya kalau kita hanya mengandalkan diri kita sebagai manusia, gak cukup. Kalau kita pengen bahagia, harus lebih di-upgrade dari manusia menjadi apa? Illalladzina amanu, menjadi mukmin. Baru dia lebih tough, lebih bisa survive, lebih happy kalau dia menjadi mukmin, bukan menjadi insan. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mukmin, menakjubkan banget urusan orang yang beriman itu. Ajib pokoknya, orang beriman itu ajib kata Nabi. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kulluhu khair. Semua urusan dia itu baik. Kalau orang doang, kalau manusia doang nggak bisa kayak gitu. Cuma orang mukmin yang bisa kayak gitu. Inna amrahu kulluhu khair. Semua urusan dia itu baik. Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia dapat kebaikan dia bersyukur, itu baik. Kalau dia dapat ujian dia bersabar, itu juga baik. Dan itu tidak akan dirasakan kecuali oleh orang mukmin. Makanya Allah bilang illalladzina amanu. Jadi jangan cuma ngandelin manusiawi enggak sih? Kan manusiawi enggak, tapi andalkan juga upgrade diri dari seorang insan menjadi seorang mukmin. Dalam segala urusan jadi mukmin, jangan cuma jadi insan. Kayak misalnya dalam berteman, manusiawi lah kalau saya gampang tersinggung. Jangan, jadi mukmin, beri maaf. Kenapa? Apa
mudahnya memaafkan bagi orang beriman? Karena dia yakin kalau kita ngasih maaf kepada orang lain, Allah ngasih kita maaf 10 kali lipat minimal. Emangnya kita nggak punya dosa? Dan apakah kita nggak ngerasa butuh diampuni dosanya oleh Allah? Mungkin cara kita dapat ampunan dosa dari Allah itu bukan dengan beramal soleh. Ada orang beramal solehnya nggak hebat-hebat amat, standar yang wajib-wajib aja, sholat 5 waktu, puasanya juga setahun cuma Ramadan doang, nggak pernah puasa Arafah, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Daud, nggak pernah Muharraman, nggak pernah apa gitu, nggak pernah puasa sunat, cuma Ramadan. Itu juga dikodok. Asal Ramadan sakit. Ada juga yang kodoknya tuh kayak istiqomah gitu. Ramadan pasti yang akhir-akhir dikodok. Kenapa? Mudik. Saya beberapa kali mudik ke Jawa Timur tuh ngeliat di jalan-jalan pada minum es degan, es kelapa gitu. Rame-rame tuh di Pantura. Kenapa? Musafir. Ya. Akhirnya saya ikut juga. Musafir juga. Nah, ini kan artinya ibadahnya nggak keren-keren amat sih, standar-standar aja yang wajib. Sholat 5 waktu. Nggak tahajud. Kapan terakhir kamu tahajud? Nggak ada terakhirnya, emang nggak pernah. Nggak pernah tahajud, nggak pernah duha. Sholat 5 waktu nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah. Standar-standar aja. Kenapa dia kok pas di akhirat duluan masuk surganya? Karena dia sedikit dosanya. Kenapa sedikit dosanya? Karena sudah dimaafin sama Allah. Gimana cara dimaafin? Padahal dia nggak pernah diuji dan dia juga nggak punya amal soleh. Ternyata Allah memaafkan kesalahan dia itu karena dia sering maafin kesalahan orang lain. Mukmin. Makanya Aisyah pernah bilang, Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya, ya Aisyah, siapa orang yang paling dulu masuk surga? Orang yang nanya ini nebak, oh jangan-jangan yang paling banyak tahajud, oh jangan-jangan yang berjihad, oh jangan-jangan imam yang adil, oh siapa yang keren-keren gitu. Ternyata enggak. Apa kata Aisyah? Orang yang paling duluan masuk surga adalah orang yang paling sedikit dosanya. Jadi yang duluan masuk surga itu bukan yang paling banyak amal sunnahnya. Saya pertegas ada kalimat sunnah, karena yang wajib mah udah nggak ada tawar menawar ya. Orang yang paling duluan masuk surga bukan yang paling getol ibadah sunnahnya, tetapi orang yang masuk surga duluan yang paling sedikit dosanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam surat Al-Asr Allah bilang, ternyata kalau kita cuman mengandalkan diri kita sebagai manusia dengan segala sifat-sifatnya, kita itu bakalan lebih sering rugi, lebih sering mengeluh, lebih sering baper, lebih sering bete, lebih sering ilfil, lebih sering keras, lebih sering gampang marah. Kenapa? Karena insan banget, manusia banget. Innal insana lafi khusr. Terus gimana cara biar kita nggak mengalami banyak ruginya sebagai manusia, nggak ngalamin bete yang berlebihan, marah yang sampai jadi fujur istilahnya, marah yang meluap-luap gitu, meledak-ledak. Gimana caranya kita biar jadi orang nggak gampang ngeluh? Berarti nggak cukup menjadi insan, harus di-upgrade mental kita dari mental manusia menjadi mental seorang mukmin. Illalladzina amanu, kecuali orang beriman. Allah tegaskan lagi di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Banyak nanti lagi ayat yang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ujung-ujungnya ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau pengen hilangin atau pengen sedikit rasa nggak nyamannya seorang manusia, kita harus mengupgrade mental kita dari sekedar mental manusia menjadi mental mukmin. Tadi misalnya mukmin itu kan artinya orang yang believe ya, yakin sama Allah. Pas lagi ada masalah sama teman, sebagai mukmin gampang maafin. Kenapa? Nanti Allah juga akan maafin saya. Sebagai mukmin ke tetangga, ke tamu, ke siapa aja, pakai kata iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah memuliakan tamu. Coba. Jadi mukmin tuh jadi bisa memuliakan tamu. Kenapa? Orang yang memuliakan tamunya, maka Allah muliakan dia. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah dia menghormati tetangga.
tidak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya belajar iman, belajar yakin sama Allah. Kalau kayak gini nanti Allah ini, kalau kayak gitu nanti Allah itu. Termasuk kayak misalnya orang ngeluh kalau ada masalah. Mukmin ngeluh, cuman nggak separah ngeluhnya manusia. Dua-duanya ngeluh nih, karena sifat dominan sifat manusia itu nggak hilang, fitrah, cuman nggak dominan. Ngeluh sedikit, langsung recovery. Kalau misalnya dia insan banget, nggak akan recovery, ngeluh aja terus. Kalau dia insan banget, nggak akan recovery, sakit hati aja terus. Kalau dia insan banget, nggak akan recovery, dendam aja terus. Nggak akan pernah mau bisa memaafkan mantannya, kan ya? Kenapa? Insan banget. Makanya jadilah orang yang mukmin terhadap mantan. Gimana mukmin terhadap mantan? Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat yang lebih soleh dari saya. Tapi jangan seganteng saya sih ya Allah. Biar dia nggak lupa. Artinya nih, mukmin kayak ada masalah kehilangan sesuatu. Orang kalau jadi manusia biasa kehilangan sesuatu, pasti kan banyak kayak berandai-andai gitu kan. Coba kalau kemarin saya gini, coba kalau kemarin saya gitu, kan orang itu manusia banget tuh. Atau nyari kambing hitam. Ini gara-gara dia nih, gara-gara lo nih. Siapa lagi yang kayak gini nih, gara-gara jadi bikin hidup saya jadi susah. Selalu mencari kambing hitam. Kenapa? Itu manusia banget. Begitu dia upgrade mentalnya sebagai mukmin, nggak kayak gitu ngomongnya. La'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Qadarullah. Ini udah ketentuan Allah. Atau ya Allah ganti saya yang lebih baik dari apa yang sudah hilang. Kan jadi lebih tough ya, lebih tahan banting ya. Makanya Allah bilang innal insan lafi khusr. Kalau cuma ngandelin sifat-sifat manusia doang, banyak ruginya deh, banyak negatifnya, banyak gak nyamannya. Kecuali kalau dia mengupgrade dirinya dari insan menjadi mukmin, illal ladzina amanu. Belajar yakin sama Allah. Belajar ya yakin. Bukan belajar berwawasan tentang Allah ya. Karena ada orang yang berwawasan tentang Allah tapi gak yakin. Tanya. Kalau ditanya tentang hadis-hadis, ayat kursi hafal, Al-Muluk hafal, Ar-Rahman hafal, ayat-ayat tentang kebesaran Allah itu hafal, apalagi Al-Ikhlas. Ikhlas banget hafalnya tuh. Ada yang nggak hafal Al-Ikhlas? Nggak mungkin kan? Berarti kita tuh yakin udah punya banget wawasan tentang Allah. Kenapa masih ragu? Berarti dia belum belajar yakin, baru belajar tahu. Tahu sih Allah Maha Kuasa, tapi nah ini berarti belum belajar yakin. Coba yang pertama belajar yakin. Kedua, kalau pengen beruntung kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa konklusi dari amilus sholihat? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bahasa pesantrennya menjalankan syariat lah. Kalau bahasa pesantrennya. Kalau bahasa santainya udah jangan macam-macam deh, gitu aja. Nah, ini wa amilus, yang penting jangan macam-macam lah. Sedikit dosa kalau bisa, gak apa-apa banyak main, tapi sedikit dosa. Maksudnya main jangan melanggar syariat, gak apa-apa. Karena kata Aisyah tadi, yang paling duluan masuk surga bukan yang paling banyak amal soleh yang sunnah, tapi yang duluan masuk surga adalah yang paling sedikit dosanya. Jadi nanti nomor antrian surga itu atau gelombang orang masuk surga itu dilihat dari paling sedikit dosanya. Dan salah satu orang yang paling sedikit dosanya siapa? Orang yang hatinya bersih, tadi mukmin, yang maafin orang lain. Udah maafin aja. Makin susah kita maafin kesalahan orang, berarti makin besar dosa yang Allah maafin dari kita. Kalau teman-teman atau kalau kita semuanya ngerasa punya dosa besar dulu, baik itu dosa kita ke Allah langsung atau dosa itu ke manusia, yang kayaknya kalau kita pikir-pikir susah nebus dosa itu, maka sekarang tebuslah dengan cara maafin.